Halo, di sini Kakak mau jelasin mengenai, mengapa kata-kata demokrasi dan pendidikan harus dijalankan bersama-sama. Apa akibatnya jika salah satu maju sendiri-sendiri? Hubungan 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 pendidikan dan demokrasi. Ada dua pendapat yang saling bertentangan. Yang pertama itu mengenai paham demokrasi liberal yang menentang sekolah dijadikan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan penguasa. Tapi di pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa pendidikan itu suatu instrumen untuk mengembangkan kesadaran, sikap, dan perilaku politik dengan harapan siswa menjadi warga masyarakat yang baik. Konsep sistem pendidikan yang demokratis terkait dengan bagaimana pendidikan tersebut disiapkan, dirancang, dan dikembangkan sehingga memungkinkan terwujudnya ciri-ciri atau nilai-nilai demokrasi. Ini juga bersifat umum dalam arti mengemas sistem pendidikan dengan seluruh komponen, yaitu kurikulum, materi pendidikan, sarana prasarana, lingkungan siswa, guru, dan tenaga pendidikan lainnya. Bisa juga bersifat khusus, yaitu pengemasan komponen-komponen tertentu dari sistem pendidikan tersebut. Misalnya, bagaimana kurikulum atau bahan pelajaran atau proses belajar mengajar dirancang sedemikian rupa sehingga mencerminkan dan memungkinkan terbentuknya nilai-nilai demokrasi. Jadi ini mengapa kata-kata demokrasi dan pendidikan harus dijalankan bersama-sama? Karena demokrasi dan pendidikan itu saling berkaitan satu sama lain dan mempunyai hubungan timbal balik. Misalnya gini, pendidikan jika dimaknai suatu proses bantuan untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka pendidikan harus dilaksanakan secara demokratis. Pendidikan yang demokratis mempunyai ciri-ciri adanya suasana belajar yang berkemampuan optimal menumbuhkan potensi peserta didik untuk tujuan tertentu. Begitu juga sebaliknya agar nilai-nilai demokrasi, kebebasan, keadilan, persamaan, dan keterbukaan dapat dipahami oleh peserta didik. Pendidikan tersebut berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi kepada peserta didik. Jadi gini, apa akibatnya jika salah satu maju sendiri-sendiri, baik demokrasi maupun pendidikan? Ini, pendidikan memang tidak dapat lepas dari aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Menganggap pendidikan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tanpa ada kaitannya dengan aspek sosial yang melingkupi akan berakibat pada keterasingan pendidikan dalam realitas dunia nyata. Dalam era globalisasi, pendidikan menemui tantangannya. Hal ini harus disikapi dengan selalu berbenah dan memegang prinsip-prinsip pendidikan sebagai wahana penyadaran diri dan proses humanisasi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi gini, salah satu akibatnya juga nanti mengenai demokrasi tidak terarah asal-asalan karena kurangnya penjelasan oleh orang-orang terdidik. Dan juga jika demokrasi dan pendidikan berjalan sendiri-sendiri juga nantinya tidak seimbang, baik dari pendidikan maupun dari demokrasinya. Sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan, pendidikan harus menghindarkan dampak negatif yang ditimbulkan
dari lajunya arus globalisasi dengan menawarkan reparadigmatisasi pendidikan sebagai upaya preventif dan harus menjadi tanggung jawab semua komponen anak bangsa di negeri ini. Dan sebisa mungkin demokrasi dan pendidikan berjalan bersama-sama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Oke, selanjutnya kehidupan demokratis penting dikembangkan dalam berbagai kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, karena jika kehidupan yang demokratis tidak terlaksana, maka asas kedaulatan negara tidak berjalan. Jika demikian, justru akan semakin jauh dari tujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Bila warga negara tidak diperlakukan sama di depan hukum, tentu akan merasa diperlakukan tidak adil. Kepercayaan terhadap lembaga-lembaga peradilan menjadi menurun, bahkan tidak ada. Bila masyarakat tidak diberi kesempatan yang sama untuk mencari pekerjaan dan memperoleh penghidupan yang layak, maka masyarakat akan menganggur, jumlah fakir miskin bertambah banyak, dan semakin terlantarnya kehidupannya. Terima kasih.